Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan saya, Muhammad Suhalut Fiansyah, lalu ada Muhammad Mizanul Hikam, lalu ada Lukas Odilon Petra, dan ada Haikal Abdurrahman. Next. Topik kita kali ini adalah Precision Motivation System for Greenhouse Production. Next. Perkenalan. Di tengah perkembangan di bidang pertanian, permintaan produk yang aman dan berkualitas tinggi, di mana tumbuhan yang ditumbuhkan pada rumah hijau, di mana lingkungan di dalam rumah hijau memiliki lingkungan yang sama, tetapi banyak terdapat variabel yang membuat banyak faktor yang bisa menyebabkan variabel X seperti intensitas cahaya yang berada pada rumah hijau. Maka dari itu dikembangkan teknologi untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan, di mana lingkungan itu sendiri sangatlah kritis dalam rumah hijau. Dari itu diciptakan sistem Precision Agriculture atau PA, di mana sistem sudah terbukti bisa meningkatkan kualitas dari tumbuhan dan hasil produk dari rumah hijau. PA sangat bergantung pada tipe kultivasi rumah hijau, di mana PA akan terhubung dengan sistem sensor yang ada pada rumah hijau. Next. Motivasi. Untuk mengembangkan sistem budaya presisi untuk produksi greenhouse, sistem seperti pencitraan jarak jauh multispektral, algoritma remote sensing berorientasi tanaman berdasarkan monitoring psikologi tanaman perlu untuk dipelajari. Informasi remote sensing dari tanaman, kontrol lingkungan suhu, kelembapan relatif, dan pencahayaan merupakan bagian penting untuk budidaya tanaman rumah kaca. Teknologi radio frequency identification sangat ideal untuk aplikasi rumah kaca indoor untuk menghubungkan informasi seperti sensitif informasi dari tanaman, faktor lingkungan, dan status tanaman. Untuk itulah diperlukan integrasi RFID, sensing lingkungan, dan remote spectral imaging untuk mengembangkan budidaya presisi dan sistem traceability pada greenhouse. Next. Oke, untuk koneksi platform pada IT dilakukan dengan loss positioning system. Pada gambar di atas penempatan dibagi menjadi VRSS atau Variable Rate Spraying, CPTS atau Crop Production Traceability, EFMS atau Environmental Factor Measurement System, MSIS atau Multispectral Imaging System, WMS atau Web Image Monitoring System. Semua lokal positioning ini dikoneksikan secara wireless dengan integrasi menggunakan RFID. Next. Oke, lalu untuk multifunctional remote sensing system terdiri dari multispectral image system atau MSIS, environmental factor measurement system atau EFMS, sistem informasi RFID, dan carrier atau spray boom pada greenhouse. Next. Baik, untuk crop production traceability system, sistem traceability adalah totalitas data dan operasi yang mampu memelihara informasi yang diinginkan mengenai produk dan komponen melalui semua atau bagian dari rantai produksi dan pemanfaatannya. Dan untuk kasus ini, sistem diintegrasikan dengan RFID. Dapat terlihat, integrasi pada RFID dibagi berdasarkan pengoperasiannya yaitu remote sensing dan monitoring. Lalu ada greenhouse operation serta production traceability. Ketiga faktor ini saling terhubung satu dengan yang lainnya dan saling berkesinambungan. Lalu pada local positioning system dikarenakan ketidaktersediaannya GPS pada greenhouse, maka PLPS atau Precision Local Positioning System sebagai gantinya dimanfaatkan untuk menyediakan posisi yang presisi serta melakukan sensing dan pengukuran pada greenhouse. PLPS bekerja menggunakan photoencoder. PLPS sangat efektif ketika digunakan di outdoor maupun indoor. Lalu berikutnya adalah precision irrigation. Pada contoh sistem irigasi ini diintegrasikan pada pertanian kol di mana terdapat dua sistem yang mengatur pada contoh pertanian. Ini adalah VRSS atau Variable Rate Spraying System, di mana sistem ini dikontrol menggunakan PWM yang
di mana data digunakan berasal dari MSIS dan RFID. Lalu PLC akan mengontrol seberapa banyak air yang dikeluarkan menggunakan rumus LT sama dengan LS dikali W dibagi V dan dikali R, di mana LS adalah flow rate, W adalah interval, dan V kecepatan dari nozzle di boom, dan R adalah efficiency ratio atau cycle. Sehingga level dari irigasi bisa dikontrol dengan parameter VRSS yang terdiri dari nozzle flow rate dan parameter PWM. Next. Jadi kesimpulannya adalah kualitas produk agrikultur sangat bergantung pada cuaca dan lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan sistem yang mengontrol, mengawasi, dan mengumpulkan data tumbuhan-tumbuhan tersebut, di mana kriteria untuk irigasi tanaman berdasarkan suhu, intensitas cahaya, kelembapan, PLAI, dan NDVI, data produksi yang sudah dikumpulkan akan dihubungkan dengan RFID seperti gambar spektral dan sensor lingkungan. Sepertinya demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.